Di lantai 2 rumah ketiga ini terdapat satu bukaan jendela yang cukup besar loh. Tapi dari segi keamanan, ini kurang banget ya homies. Karena nggak ada railing untuk membatasnya homies. Apalagi untuk anak-anak. Jadi sebaiknya dipasangin railing ya homies. Nah ini kamar utamanya. Minimalis ya kalau Minimalis, kamar utamanya iya. ya. Dan lebih banyak unsur kayunya ya, Ya, warnanya. kayu dan hitam gitu. Unsur kayunya itu ada pada bednya, ada pada mejanya, dan juga ada pada kabinet ini ya. Ini kabinetnya tuh bisa dibuka Kak dari sini. Kalau dari sini enggak. Jadi ini tuh kabinet dua muka kalau aku bilang. Yang area sininya untuk TV, yang area belakangnya itu lemari pakaian. Lemari. Terus ada juga nakas ya. Biasanya kalau orang nakas kan harus sama nih kanan kiri. Kalau aku karena keterbatasan ruangan, aku butuh tempat untuk meja rias ya. Jadi yang sebelah kiri aku jadikan nakas, yang sebelah kanan aku jadikan meja rias. Berarti di sini taruh kaca gitu ya Kak? Iya, kalau gini, itu Kak? bisa dibuka. Ini Iya. dibuka Kak. Yang bener Kak? Iya, meja rias mini. Enak banget nih, ini bisa Iya. ngaca-ngaca di sini ya. Nah kalau di lantai 2-nya ini tuh ada balkon nggak sih Kak? Ada, kita ada balkon buat santai-santai sore atau pagi biasanya mau lihat? Aksesnya boleh. Iya. keluar. Ya. Oke, ayo Miss. Nah, ini balkonnya nih. Wah, balkonnya spacious juga ya Kak ya. Lumayan buat santai-santai sore atau pagi biasanya. Luas banget ya. Nih aku kalau di Oh, nyaman gak Glenn? nyaman lah. Terus ini juga bahannya tuh tahan air ya Kak? Iya ya? betul, karena untuk outdoor kan. Ini kalau misalnya hujannya memang tepias banget dari sini masuk, dari situ juga masuk basah. Tapi karena memang pemilihan ininya conwood, jadi dia aman, akan mengering sendiri dia. Oh iya Kak, mungkin Homis juga penasaran dan kita juga penasaran nih para host nih. Kenapa namanya rumah ketiga ya? Rumah ketiga. Jadi ceritanya karena suami ini kan tugasnya pindah-pindah nih. Jadi kebetulan ini adalah rumah ketiga selama kami menikah gitu. Oh, namanya jadi ketiga ya. Aduh, tadi kita sampai mikir orang ketiga ya. Ternyata Jangan. Iya, aduh Kak Erika makasih banget Sama-sama. loh. Makasih ya udah berkunjung. Kita yang makasih nih udah ajak homies semua keliling rumah yang super cantik banget, estetik banget, dan pastinya menjadi inspirasi buat homies. Nah Homis, habis ini kita juga mau ke tempat yang estetik lainnya. Pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Home Sweet Home. I've been craving this for far too long. Halo Homis, balik lagi di Home Sweet Home. Nah homies, sekarang kita udah ada di RT House. RT House tahu nggak kepanjangannya apa? Rumah tinggal tuh Homis. Betul banget. Nah, rumah ini tuh kalau misalkan kita lihat dari fasadnya ya homies, masih berbentuk geometris ya Glenn ya. Betul, masih berbentuk mirip-mirip ya. Betul, berbentuk kotak yang sangat sebenarnya tuh menjulang tinggi dan menonjol nih. Jadi langsung terlihat nih dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sebelahnya. Iya. Kira-kira dalam rumahnya ini seperti apa sih Glenn ya? Penasaran nggak Homis? Ayo kita masuk ke dalam. Isi. Halo. Ya, halo. Halo. Halo, halo. Kita boleh masuk kan? Boleh, silakan. Ayo Homis, masuk. Wah homies, ini dia nih rumah Arti Kosambi. Dari awal aja udah disambut sama foyer yang Japandi banget loh. When you've given Ini sofa terhitung besar ya ukurannya ya untuk di ruangan ini kok. Ya, betul. Emang sengaja pilih seperti ini kok. Iya, jadi memang kan meskipun rumahnya tidak terlalu besar, tapi kan harapannya kan bisa memuat tamu lumayan, anggaplah 10 orang. Jadi kira-kira dengan 3-seater seperti ini dan juga ada yang lain-lain bisa Kumpul muat bareng mungkin. semua di tengah gitu. Tapi memang sebenarnya ruangan ini meskipun kecil masuk semua loh Glenn kalau dilihat nih. Iya. Di sini ada living room, di sana ada dining area dan juga ada kitchen areanya. Jadi memungkinkan untuk semua aktivitas. Benar. Nah, yang aku perhatiin tuh ya kok di sini kan kayaknya dapurnya menggunakan marmer ya. Iya, benar. Dan ya rata-rata sih orang pada tahu nih marmer tuh bener-bener high maintenance ya, susah banget dijaga. Susah nggak sih kok punya dapur, apalagi ini nggak ada dapur kotor ya? Nggak ada dapur kotor kan ini. Jadi bener-bener pakai yang ini, susah nggak sih ngerawatnya? Sebenarnya nggak susah sih, asal yang punya rumah rajin aja. Jadi setelah masak-masak atau bersih-bersih, biasanya kita selalu semprotin pembersih marmer aja. Jadi setelah pembersih, ngambil lap aja udah beres. Nah ini kabinetnya juga kayak tingginya ada beda-beda ya. Kalau yang bagian ini tuh kayak tinggi banget ya. Ini tinggi banget, aku nggak sampai. Terus yang ini
Nah, ini terjangkau. Ini Glenda friendly banget nih, homies nih. Itu kenapa dibuat yang tingginya beda-beda seperti ini ya? Karena ini sebenarnya disesuaikan dengan fungsinya juga gitu kan. Kalau yang di sini memang secara fungsional untuk kabinet, tapi kalau di sini sebenarnya pelengkap untuk storage. Karena kan ada ketinggian hood ini. Nah, jadi sebenarnya ketinggian ini juga kita sesuaikan dengan usernya. Oh, dengan usernya Iya, ya, balik benar. lagi ya. Betul. Dan untuk kabinetnya sendiri menggunakan HPL. HPL, iya. Berarti keduanya yang motif warna abu ini dan juga yang motif kayu menggunakan HPL. Iya. Oke, nah untuk meja diningnya sendiri ini kok apakah masih menggunakan HPL juga atau Iya. gimana? Ini full HPL, jadi custom mejanya kita bikin. Ini tadi bench yang kita custom juga. Jadi fleksibel, bisa bertiga, bisa berempat. Wah, ini Nah, jadi tinggal- bisa banyak ya Iya. duduk ya. Jadi di kalau sini. tamunya pas lagi ramai kita bisa tambah stool di sini, yang sini tetap duduk. Jadi tadi waktu kita ngumpul semua bisa duduk rame-rame di sini. Nih apa kita langsung ke sini aja kali ya? Dari tadi kita belum lihat ruangan ini nih Glenn. Iya. Wah, ini nih ya yang dibilang ruang multifungsi atau serbaguna nih ya. Bisa untuk bersantai ataupun ketemu dengan teman-teman juga ya kok ya. Betul. Dan di sini tempat untuk sirkulasi darah juga ya, Yasmin ya. Oh, sebentar saya tinggal dulu ya, nanti saya balik lagi. Oke. Oke. Wah, area ini tuh berasa minimalis banget ya. Dari pemilihan gaya dinding aja cocok banget nih sama konsep modern. Bener banget, apalagi rumah zaman sekarang kan pasti pengennya di setiap sudut rumah dibikin seestetik mungkin. Nah Kak, bagaimana sih membangun rumah seestetik ini? Iya, jadi sebenarnya nilai estetik sebuah rumah itu bukan cuma sekedar finishing bagus saja, tapi bagaimana kualitas bangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, memperhatikan kualitas bangunan harus dimulai dan diperhatikan pada rumah saat mulai pertama kali dibangun. Nah, apa sih Kak yang paling Kakak perhatiin banget di awal pembangunan agar hasilnya sebagus ini? Iya, kalau aku sih pas awal bangun rumah lumayan banyak maunya. Jadi masa pemilihan bahan baku, terutama semen, karena semen itu dipakai hanya sekali di awal. Tetapi sebenarnya semen itu kan menentukan kualitas bangunan secara keseluruhan dan selamanya. Selain bisa menghasilkan dinding dengan struktur yang kuat dan tahan lama, yang paling penting adalah punya perlindungan terhadap air. Mengapa? Karena air itu bisa menjadi sumber banyak masalah dari bangunan itu sendiri. Bener Kak, dinding yang rembes air itu bisa jadi faktor utama bangunan jadi bermasalah. Mulai dari cat dinding mudah mengelupas, dinding berjamur atau berlumut. Setuju. Dan supaya kita terhindar dari permasalahan itu, kita harus pintar-pintar pilih semen yang berkualitas. Semen yang punya perlindungan menyeluruh terhadap rembesan air, bikin dinding kuat dan tahan lama. Apalagi kalau bukan semen merah putih Water Shield. Semen pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki teknologi water repellent nih homies. Bener banget, semen merah putih Water Shield adalah semen dengan teknologi efek daun talas yang memiliki daya tolak air. Jadi dinding rumah atau bangunan bisa terhindar dari permasalahan dinding lembab. Semen merah putih Water Shield ini bukan pelapis anti air atau waterproofing aja loh. Selain digunakan untuk struktur bangunan atau cor-coran, bisa juga dipakai buat pasangan bata, plasteran, dan acian dinding. Bahkan hasil acian dinding dari semen merah putih Water Shield ini lebih halus daripada semen lainnya loh. Hasil acian dari semen merah putih Water Shield ini juga gak gampang retak, jadi udah pasti tahan lama dibanding semen biasa. Pokoknya high quality banget deh homies. Nah, sekarang udah pada tahu kan, kalau mau bangunan rumah kuat, tahan lama, aman dari masalah bocor atau rembesan air, pakai semen merah putih Water Shield. Dijamin rumah kalian aman dari permasalahan bangunan dan mendapatkan perlindungan menyeluruh dari luar dan dalam. Homie, setelah ini aku dan Glenda bakal ngeliat ruangan lain dari rumah Artiko Sambi ini loh. Jangan kemana-mana, tetap di Home Sweet Home.